Assalamualaikum. Nah, kali ini aku bakalan sharing-sharing ya ke kalian dan khususnya buat mami-mami yang ada di rumah. Selamat malam. Nah, kali ini aku nggak bakalan reviewin barang. Nah, untuk kali ini yuk kita sharing, ngobrol santai soal masalah keuangan rumah tangga ya. Dan semoga yang bakalan aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum ya. Selamat bergabung di channel aku. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang keuangan rumah tangga ya. Dan baru bergabung, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan terima kasih yang udah selalu setia mantengin channel aku ya. Oke, langsung aja. Kali ini aku bakalan sharing masalah keuangan rumah tangga karena tuh di dalam rumah tangga pastinya ini nomor satu banget ya. Dan di sini aku bakalan nyampein gimana caranya mengatur keuangan rumah tangga di masa sulit. Nah, apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Pasti banyak sekali yang sulit penurunan dalam ekonomi. Nah, di sini aku contohin, di sini kita budgetin dulu di bulan ini ya, bulan Januari. Yang pertama yang harus kita budgetin itu yang pastinya adalah kewajiban kita ya. Yang pertama di sini adalah kewajiban, dan dalam kewajiban itu biasanya yang paling pokok adalah listrik yang sering banget kita pakai, air, terus iuran-iuran lingkungan kayak gitu ya, kayak iuran RT. Kita tulis aja di sini lingkungan, kayak iuran sampah juga bisa masukin ke sini. Terus kalau misalkan ada apa yang ikutan arisan gitu, itu kan pokok ya, harus kita bayar tiap bulan. Nah, kita cantumin juga di kewajiban. Dan yang pasti ini adalah kebutuhan pokok juga. Nah, kebutuhan pokok itu apa aja sih? Contohnya kayak beras, gas. Kebutuhan pokok itu kayak beras, gas ya, dan lain-lain. Nah, kayak sabun gitu, sabun, minyak gitu kan, itu kebutuhan pokok. Nah, nih lalu kita hitung dulu nih seberapa total dari kewajiban kita. Itu contohnya kayak listrik misalkan 100.000 ya per bulannya, untuk air 100.000, untuk lingkungan itu ya, untuk lingkungan 100.000 juga misalnya. Untuk arisan ini 200.000. Nah, untuk kebutuhan pokok misalkan beras 150, gas 100.000, yang lain-lainnya ini 250.000. Nah, lalu kita totalin di sini. Jadi totalnya adalah 1 juta ya. Nah, di sini kan totalnya 1 juta. Dan oh iya, kita tambahin lagi, biasakan harus ada dana darurat, karena kan kita nggak tahu ya nanti itu kedepannya bakalan ada apa gitu, dana yang tidak terduga. Nah, itu kita tambahin di sini 200.000, jadi totalnya yaitu 1.200.000.
Nah, di sini kan dalam masa sulit. Nah, misalkan ini gajinya itu cuma 800.000 per bulannya, sedangkan kebutuhan kita itu totalnya 1.200.000, berarti minus dong ya, kurangnya berarti sekitar 400.000. Nah, bagaimana ngatasin keuangan rumah tangga yang minus? Nah, itu jadi yang harus kita lakukan agar dalam pengelolaan keuangan rumah tangga nggak minus kayak gini, yaitu yang harus kita lakukan ya, komunikasi. Jadi bunda-bunda di rumah jangan sampai terbebani karena masalah keuangan gitu ya. Jadi jangan hanya membebankan diri sendiri. Bunda juga harus komunikasi dengan suami, dengan anak-anak ya, misalkan kan kadang anak-anak suka rewel ya, minta jajan dan lainnya sedangkan uang nggak ada. Nah, itu bunda coba kasih arahan atau kasih pengertian ke anak biar dia ngerti gitu situasinya yang bunda alami itu lagi kayak gimana gitu kan. Terus yang kedua, yang pasti di dalam komunikasi yang tadi tuh bunda juga harus nyari solusi ya bareng suami, baiknya kayak gimana gitu kan, untuk masalah keuangan rumah tangga yang seperti di atas tadi. Nah, yang kedua ini yaitu saatnya kita bergerak. Saatnya bergerak ya. Bergerak di sini apa sih maksudnya gitu kan? Nah, di bergerak di sini itu adalah kita bergerak untuk membantu keuangan rumah tangga. Ya, bunda misalkan punya keahlian apa nih? Misalkan bunda bisa menjahit gitu ya. Bisa bunda buka buka jasa jahit terus, atau misalkan bunda jago nih bikin kuenya gitu kan, bunda jualan kue di rumah gitu. Atau banyak kan sekarang online shop, nah bisa jadi reseller yang tanpa modal gitu. Jadi kan banyak yang kita jualan barang ngambil dari toko ini, nah kalau misalkan ada yang beli baru kita ambil barangnya, nah itu kan tanpa modal, jadi bunda bisa ngambil untungnya aja. Terus banyak hal yang bisa bunda lakukan, misalkan bunda bisanya di apa gitu kan, maksudnya keahlian bunda apa, nah bisa diaplikasikan yang kedua ini. Terus yang ketiga, waktunya kita untuk berhemat. Nah, contohnya misalkan listrik nih kan satu bulannya 100.000, pemakaiannya berarti harus dikurangin agar listrik ini tidak terlalu banyak ya untuk pengeluarannya. Untuk air juga, atau mungkin untuk arisan kalau misalkan udah lunas ini bisa di stop dulu, atau ya secepatnya dilunasin, dan atau dalam hal-hal lain ya bisa bunda kurangin agar bisa cukup gitu, agar tidak minus seperti ini. Yang tiga ini penting banget, yang utamanya ini komunikasi dengan suami, baiknya harus bagaimana. Insya Allah kalau misalkan kita komunikasi, jadi bunda tidak akan terbebani sendiri gitu kan. Dan kalau misalkan kita berhemat, dan suami juga pasti bakalan ngerti karena memang dananya itu belum mencukupi gitu kan. Jadi insya Allah kalau misalkan kita berusaha pasti akan ada jalannya ya bunda-bunda.
bismillah, asal niat kita kuat, insya Allah semua berapapun penghasilannya pasti bakal. Oke Bunda, semoga bermanfaat ya video kali ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, share jika bermanfaat, dan ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.